kalau kebetulan kami selaku penyewa atau tenan, memang pekerjaannya adalah membuka toko di pusat belanja ataupun nanti di bandara maupun di tempat-tempat yang sekiranya lokasinya banyak traffic. Jadi offline ya. Nah ini memang parameter pertama itu adalah traffic, lokasi dan traffic. Nah tadi kalau disebut beberapa mall itu memang kondisinya dari bahkan sebelum COVID pun juga sudah terjadi penurunan dan pada saat pandemi ini menjadi lebih parah. Artinya tenan memang berusaha untuk bertahan di mal-mal yang ada trafficnya, itu paling penting sih. Oke, berarti memang traffic-nya sendiri juga sudah mulai menurun begitu ya, Pak. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat begitu dari, apakah ini memang disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang kita ketahui ya, semakin menurunkan tingkat, minat masyarakat untuk berpergian dan juga belanja di mal begitu. Apakah memang sudah mulai terjadi nih, Pak, sebetulnya fenomena ini jauh sebelum pandemi COVID-19 terasa begitu, seperti apa sebetulnya kondisinya? Iya, jadi kalau beberapa mal ada yang memang sebelum pandemi, ada yang dikarenakan pandemi. Jadi karena peraturan pemerintah melarang untuk bepergian misalkan pada waktu tahun lalu dan sebagian tahun ini, itu memang memukul sektor offline, terutama traffic itu menjadi khawatir. Namun saat ini sudah ada Peduli Lindung dan itu sudah kita lihat di Nataru ini traffic sudah mulai membaik. Artinya memang pusat belanja dengan tenan ini harus bersinergi untuk membuat ekosistem di dalam mall itu hidup kembali. Oke, harus ada sinergi begitu ya Pak ya antara penyewa tenan dan juga para pengelola mal. Nah tapi kalau kita balik lagi ya Pak ke mal-mal legendaris yang sudah mulai ditinggalkan oleh para pengunjung termasuk juga tenan begitu. Nah ini kira-kira sebetulnya dari sudut pandang ataupun juga dari kacamata para penyewa begitu. Apa sih yang perlu ditingkatkan oleh mal-mal legendaris ini agar bisa bertahan atau survive begitu Pak? Ya, paling penting itu memang traffic. Jadi memang dari mall maupun dari tenan harus bersinergi, mengundang traffic kembali. Jadi suatu program yang harus tidak bisa sendiri-sendiri, bahkan harus melibatkan juga pemerintah maupun asosiasi. Bahwa traffic itu mau ke mall, satu mall atau mall yang lain, itu memang sesuatu yang harus lengkap tenannya, harus ada kegiatan, harus ada rasa aman, harus murah, dan juga harus banyak hal ya, yang misalkan mall-nya juga harus, unik, bikin event atau lifestyle, banyak sekali yang harus dipikirkan. Oke, berarti memang perlu langkah-langkah yang ataupun juga ide-ide menarik begitu Pak, agar bisa terus meng-attract, para pengunjung tentunya ya. Nah kemudian kalau misalnya kita berbicara terkait dengan mungkin, kita bahas begitu terkait dengan, akibat pandemi ini juga ada pergeseran ya Pak dari offline begitu hingga belanja online begitu. Nah ini kira-kira sebetulnya seberapa mengkhawatirkan sih Pak kondisi ini begitu terkait dengan, hijrahnya masyarakat yang sudah mulai lebih memilih belanja online ketimbang offline begitu. Nah ini kira-kira seperti apa Pak dari para pelaku usaha? Nah, kalau kami dari selaku offline justru, dengan adanya online ini sebenarnya kita mempunyai saluran penjualan yang lebih banyak. Tadinya hanya di mall, sekarang kita bisa di mall online gitu ya. Nah, inilah yang sebenarnya, dari Hipindo, kami dari 5 tahun lalu sudah melihat sehingga kami membuat event-event offline yang bersinergi dengan online seperti hari belanja diskon. Itu adalah upaya kami untuk supaya traffic itu tetap dapat datang ke mall. Upaya-upaya ini harus didukung oleh semua pihak, karena memang itu yang penting. Pada saat bisnis itu sudah tidak ada traffic atau orang berbelanja online saja, itu akan sangat membahayakan sektor offline. Nah, di offline ini keunggulannya adalah kami mempunyai toko dan terpercaya, sehingga pada waktu kami berjualan online sebagai official store, itu pembeli lebih yakin, oh ini tokonya ada, pernah saya lihat. Sehingga unsur kepercayaan itu sangat penting untuk orang memutuskan beli barang di online. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.